Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 5 yang beranggotakan Bulan, Aulia, Miladi, Sidiki, Fikriyah, dan saya sendiri Wike Moladini dengan NIM 12420401114. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis capaian pembelajaran. Untuk saya sendiri, saya akan mempresentasikan terkait materi news item text. Nah, di sini ada tabel penyusunan alur tujuan pembelajaran fase F umum bahasa Inggris kelas 11 SMA atau SMK atau MA dengan materi news item text. Saya mengambil tiga elemen fase F umum. Yang pertama yaitu ada menyimak berbicara atau listening dan speaking. Capaian pembelajarannya sendiri yaitu untuk memahami informasi dari teks berita tentang isu terkini secara lisan atau multimodal, serta menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan informasi dan pendapat secara komunikatif. Tujuan pembelajarannya sendiri, saya mengambil 4 KKO, yaitu C1, C2, C2, dan C3. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi struktur dan tujuan komunikasi news item text dalam teks lisan atau multimodal. Yang kedua, memahami informasi umum dan rinci dari news item text tentang isu terkini. Yang ketiga, menjelaskan unsur kebahasaan news item text seperti action verbs, saying verbs, dan simple past tense. Lalu yang keempat, menyampaikan kembali isi berita serta memberikan pendapat secara lisan dengan bahasa yang komunikatif. Lalu di sini ada alur pembelajaran, alur tujuan pembelajarannya atau ATP. Saya juga mengambil 4 menyesuaikan dengan TP-nya, yaitu C1, C2, C2, dan C3. Lalu yang elemen yang kedua yaitu membaca, memirsa, atau reading dan viewing. Capaian pembelajarannya yaitu untuk mengevaluasi informasi tersurat dan tersirat dari teks berita tentang isu nasional maupun global secara tertulis ataupun multimodal. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, saya mengambil C2, C3, C3, dan C4. Itu yang pertama ada memahami isi dan informasi penting dalam news item teks tentang isu terkini. Lalu yang kedua, menentukan ide pokok dan informasi rinci dalam news item teks. Yang ketiga, menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan dalam news item teks. Dan yang keempat, mengevaluasi keakuratan serta relevansi informasi dalam teks berita secara kritis. Dan untuk ATP-nya saya menyesuaikan juga untuk kelas 11, C2, C3, C3, dan C4 memahami, menentukan, menganalisis, dan mengevaluasi. Dan yang terakhir, elemen yang terakhir yaitu menulis, mempresentasikan, atau writing dan presenting. Capaian pembelajarannya yaitu untuk mengomunikasikan informasi dan gagasan dalam bentuk teks berita secara tertulis atau multimodal dengan struktur dan unsur kebahasaan yang tepat. Tujuan pembelajarannya sendiri, saya mengambil C3, C3, C4, dan C6. Yaitu yang pertama menyusun kerangka news item text berdasarkan struktur teks yang benar. Yang kedua mengembangkan news item text berdasarkan informasi faktual secara runtut. Yang ketiga menganalisis ketepatan struktur dan unsur kebahasaan dalam teks berita. Dan yang keempat mempresentasikan news item text secara tertulis atau multimodal dengan bahasa yang komunikatif. Dan untuk ATP-nya juga saya menyesuaikan dengan TP-nya yang untuk kelas 11, C3, C3, C4, dan C6. Yaitu menyusun, mengembangkan, menganalisis, dan mempresentasikan. Lalu lanjut di sini ada rumusan materi. Yaitu yang pertama C1 mengidentifikasi. Pada tahap ini murid mempelajari pengertian, fungsi sosial, tujuan komunikasi, serta struktur teks news item. Murid juga belajar mengidentifikasi informasi umum, topik berita, dan unsur kebahasaan yang digunakan dalam news item text seperti headline, newsworthy event, background event, and sources.
Lalu C2 yaitu memahami. Pada tahap ini, murid memahami isi berita, informasi penting, serta hubungan antar bagian dalam news item text. Murid juga memahami penggunaan unsur kebahasaan seperti simple past tense, action verbs, saying verbs, and adverbs of time dalam penyampaian informasi berita tentang isu terkini. Lalu C3 yaitu menentukan atau menyusun ataupun mengembangkan. Pada tahap ini, murid menentukan ide pokok dan informasi rinci dalam berita, kemudian menyusun kerangka news item text berdasarkan struktur yang tepat. Murid juga mengembangkan teks berita sederhana berdasarkan informasi faktual dan menyampaikan kembali isi berita secara runtut dan komunikatif. Lalu yang C4 yaitu menganalisis. Pada tahap ini, murid menganalisis struktur teks, unsur kebahasaan, isi berita, serta hubungan antara fakta dan opini dalam news item text. Murid juga menganalisis ketepatan penggunaan grammar, isi, dan penyampaian informasi berita secara kritis. Lalu yang C5 yaitu mengevaluasi. Pada tahap ini, murid mengevaluasi keakuratan, relevansi, dan kualitas informasi dalam teks berita. Murid juga menilai ketepatan struktur teks, penggunaan unsur kebahasaan, serta sumber informasi berdasarkan fakta dan data yang terdapat dalam news item text. Dan yang terakhir yaitu C6, mempresentasikan atau menciptakan. Pada tahap ini, murid mempresentasikan dan menghasilkan news item text secara lisan, tertulis, maupun multimodal. Murid dapat membuat teks berita sederhana, presentasi digital, video news support, atau news anchor performance dengan bahasa yang runtut, komunikatif, dan faktual. Lalu lanjut ke langkah-langkah pembelajaran GBA. Yang pertama yaitu BKOF, Building Knowledge of the Field. Guru membangun pengetahuan awal murid tentang news item text melalui video, gambar, atau headline berita terkait isu terkini. Murid berdiskusi mengenai isi berita, fungsi sosial, tujuan komunikasi, struktur teks, serta unsur kebahasaan seperti simple past tense, action verbs, and saying verbs. Lalu yang kedua yaitu MOT, yaitu Modeling of the Text. Guru memberikan contoh news item text dalam bentuk tertulis atau video. Bersama guru, murid menganalisis struktur teks, seperti headline, newsworthy event, background event, and sources. Lalu memahami isi berita, menemukan informasi penting, serta mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks berita. Lalu yang ketiga yaitu GCOT, Joint Construction of the Text. Secara berkelompok, murid menyusun dan mengembangkan news item text berdasarkan isu terkini dengan bimbingan guru. Murid menentukan headline, menyusun isi berita, melakukan revisi sederhana, kemudian mempresentasikan hasil diskusi secara komunikatif. Dan yang keempat yaitu ICOT, Independent Construction of the Text. Secara mandiri, murid membuat dan mempresentasikan news item text berdasarkan informasi faktual dari berbagai sumber terpercaya. Murid menyusun teks berita dengan struktur dan unsur kebahasaan yang tepat, kemudian menyajikan dalam bentuk tulisan, presentasi, atau video news report. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya selaku materi dari news item text. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.